mengenai personalisasi di aplikasi. Belakangan ini banyak banget aplikasi yang pakai algoritma ini. Jadi kalau kita sadar tuh di YouTube misal, kalau kita sering nonton musik cover, banyak banget di beranda munculnya tentang musik cover. Kalau kita suka nonton streaming game gitu, yang muncul di beranda banyaknya game-game juga kan. Kalau kita suka nonton traveling, yang muncul juga tentang traveling. Kalau kita suka nonton suka melihat kajian-kajian gitu, ya yang muncul kajian juga. Ya kayak gitu lah. Nggak cuma di YouTube sih, banyak kayak di Instagram, di Facebook, di e-commerce juga. Barang-barang yang sering kita cari di e-commerce, kayak misal sepatu atau peralatan-peralatan elektronik gitu, kayak HP, laptop, dan lain-lain, itu juga pakai personalisasi kan. Apapun yang kita sering cari, ntar kalau kita buka aplikasi itu, yang muncul rekomendasinya yang barang-barang yang sering kita cari juga, kayak gitu. Ya itu mungkin sederhana sih buat orang-orang yang nggak terlalu mikirin kayak gitu, taunya tinggal make aja gitu kan. Jadi personalisasi ini belakangan ini tuh gue ngalami sendiri, tapi ini bukan di ranah teknologi gitu, bukan tentang algoritma aplikasi lah, tapi ini lebih ke kehidupan nyata. Jadi ya mungkin ini karena apa yang gue pikirin belakangan ini ya, gue tuh gak pengen berpetualang gitu kan. Jadi ya di aplikasi e-commerce gue kan sering nyari-nyari tas atau nyari peralatan-peralatan buat berpetualang. Di sana ada juga rekomendasinya. Tapi anehnya, yang gue bikin gue bingung tuh, gue mikirin gue pengen berpetualang di lingkungan gue, kayak di toko, kayak di pasar gitu, kayak di tempat-tempat umum, itu kayak mudah banget gitu gue nyari sesuatu yang gue pengen. Sebenarnya gue nggak buru-buru amat, cuman apa yang gue pikirin tuh sering banget muncul gitu, mudah banget munculnya. Kalau di luar apa yang gue pikirin itu, kayak belakangan tuh, kayak misal mau nyebrang, biasanya kan kalau orang kalau mau nyebrang kan nunggu kanan kiri sepi gitu kan. Kalau gue tuh kayak kan udah kepikiran dulu kan mau nyebrang di perempatan, gue harus berhenti dulu, tapi selalu aja kebetulan, entah gimana caranya gue juga kurang tahu, ketika gue mikir gue mau berhenti, tiba-tiba udah sepi, selalu aja kayak gitu. Terus waktu di lampu merah, biasanya kan ya kebanyakan gitu kan selalu nunggu lampu merah kan, tapi ini kebetulan tuh ketika menemui lampu merah, lampunya selalu hijau dan gue selalu jalan tanpa ada halangan gitu. Ya mungkin takdir. Gue juga kurang tahu. Kalau ngomong-ngomong takdir, gue tuh pernah kan dulu waktu malam-malam
waktu gue masih sering main sama Kang Rohmat, kami tuh jalan-jalan kan ke arah gunung gitu. Itu malam, jalan-jalan pakai motor berdua. Lewatnya lewat desa-desa gitu, terus kita. Waktu itu tuh kami pernah ngobrolin tentang waktu, dan sebenarnya belum ke waktu sih, lebih ke ngebahas Al-Quran gitu sebagai panduan hidup. Kenapa gue sebut sebagai panduan? Kayak misalnya kita beli HP, kita beli laptop, kita beli kulkas, atau kita beli apapun yang ada buku panduannya. Nah, gitu kan. Jadi sesuatu itu diciptakan beserta panduannya kan. Dari hal kayak gitu tuh gue tiba-tiba menanyakan ke Kang Rohmat, emang Al-Quran tuh buat apa sih? Ini mungkin kalau secara agama bakal lebih dalam, cuma gue bahas kulitnya aja ya kan. Takutnya ntar malah ada salahnya. Jadi intinya sampai ke kesimpulan bahwa Al-Quran tuh sebagai panduan gitu loh. Cuma kan kalau kita secara umum ya, orang umum beli apa-apa tuh kan kadang ya tinggal pakai gitu kan, karena udah tahu secara orang lain, oh biasanya pakai ini. Dan sebelum kita beli barang itu kan kita tahu dulu kan barang itu buat apa, kita butuhnya apa gitu. Jadi kebanyakan orang cuek gitu, nggak kurang peduli sama buku panduannya, jadi nggak dibaca. Kebiasaannya kayak gitu, dan itu pun berlaku juga kayak buat Al-Quran gitu kan. Seberapa banyak sih di sekeliling kita yang setidaknya sehari baca Al-Quran gitu? Ya itu tergantung lingkungan kita juga sih. Dari situ gue juga pernah waktu itu, ini masih di perjalanan ke gunung itu, gue kepikir kenapa nggak gue buat aja kayak semacam buku, cuma isinya tuh juga panduan gitu, panduan supaya kita bisa melewati krisis identitas. Tahu kan yang itu, krisis identitas, yang mencari jati diri itu. Nah, gua tuh kepikir, iya ya, kenapa kan kita udah ada Al-Quran sebagai pedoman utamanya, kenapa kita nggak ambil dari sana? Soalnya kalau kita langsung ambil, langsung mengartikan itu kan juga butuh penafsiran, butuh pemahaman yang lebih dalam, nggak sekedar mengartikan, oh ini caranya gini, oh ini panduannya kamu tuh harusnya hidup kayak gini, nggak langsung gitu kan. Soalnya di Al-Quran kan nggak dijelasin secara detail gitu kan, butuh penafsiran, butuh kajian yang lebih dalam gitu kan pembahasannya. Jadi gue kepikiran pengen buat buku yang kayak gitu. Kalau waktu itu sih kepikirnya judulnya tuh Meretas Waktu. Anjay. Jadi kita hidup tuh ya langsung tahu kita hidup buat apa, kita sukanya apa, kita mau jadi apa, caranya gimana, itu udah ada gitu frameworknya di buku itu. Framework, alur kerja, framework, kerangka kerja.
Jadi udah ada cara-caranya, kerangkanya, kita tinggal isi kita mau gunain kerangka itu buat apa gitu ya, kayak gitulah. Ini masih ngebahas soal takdir sih. Kalau takdir itu kan secara globalnya, secara umum di masyarakat itu kan kita nggak tahu lahirnya kapan, di keluarga kayak apa gitu kan takdir. Biasanya yang dibahas kayak gitu. Terus kita jodohnya siapa, terus matinya kapan gitu ya kan, biasanya kayak gitu. Mengenai jodoh ini masih ngeluas di masih satu tema takdir kan. Biasanya orang-orang yang gue temuin tuh belakangan ini sih, gue kemarin waktu istirahat sempat ngobrolin tentang jodoh itu kan sama rekan kerja, terus saling sharing gitu, lo mau nikah sama orang yang gak gimana sih gitu kan, nanyain kriteria gitu kan. Salah satu dari kita tuh, salah satu dari kami yang ngobrolin tuh jawab, gue maunya pasangan gue tuh orang yang dewasa gitu. Kayak gitu kan. Terus kami saling bertukar pendapat gitu tentang kedewasaan itu kayak apa sih. Dan mereka yang menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Terus kalau dari pendapat gue pribadi itu, dewasa itu tentang menerima sih. Maksudnya menerima tuh kita menerima seseorang seutuhnya gitu ya, bukan cuma dari kebaikannya, bukan cuma dari apa yang terlihat, tapi dari sisi buruknya juga, dari hal-hal yang sebenarnya mungkin pasangan kita takut buat nampilin saat ini buat yang mungkin saat ini pacarannya, mungkin pasangan gitu tuh kan biasanya lebih suka nampilin hal-hal yang buat pasangannya terkesan gitu kan. Mereka kayak takut nampilin hal-hal buruk, hal-hal yang ya mereka sembunyiin gitu kan. Tapi kalau menurut gua, dewasa itu definisinya ya menerima itu, menerima seutuhnya apapun keadaannya, kayak gitu sih kalau gua. Terus nih ya, tadi siang gua juga kepikiran dari obrolan waktu itu, dari menerima, tentang menerima ini. Gua tuh sekitar 1 tahun yang lalu pengen ngebuat game gitu kan. Gamenya tuh tentang open world kayak GTA gitu, bebas kita mau apa aja. Cuma di game ini tuh gue mau apa ya, menyampaikan kayak menanamkan tentang menerima ini, tentang nilai menerima diri, menerima orang lain gitu, menerima apapun. Jadi ada hubungannya sama takdir gitu kan. Gua catat nih. Jadi ada hubungannya gitu kan, takdir, dewasa, dan menerima diri. Jadi sebenarnya itu ada hubungannya. Kesini sambil gue obrolin kayak gini, sambil gue buat kayak gini tuh sebenarnya ya gue sembari nyari benang merah dari
apa yang sebenarnya gua inginin gitu. Jadi di game yang pengen gua buat tuh tadi sih yang gua pikir tuh, nanti waktu pertama kali game itu dibuka, kita akan disuguhkan sama pilihan, kita mau jadi anak-anak atau remaja atau dewasa gitu. Nah setelah kita milih salah satu dari ketiga ini, kita akan di spawn di tempat random, keluarga random, dan barang-barang yang kita punya itu random, apapun yang kita punya random. Jadi dari awal itu udah diajarin gimana cara menerima keadaan itu. Nah terus tujuannya buat mainin game itu sih buat apa? Nah di situ yang gue masih pikir-pikir, kayak pilihan pertama gue kayak kita mainin game itu buat nyari jati diri, itu yang pertama. Terus yang kedua itu buat senang-senang aja gitu. Dari situ gue jadi kepikiran soal laku nggak lakunya game, tapi itu buat nanti lah. Buat saat ini sih gue masih mikirin konsep dasarnya aja. Jadi dalam game itu setelah kita spawn di random itu, tempat random, kita diberi kehendak bebas buat ngelakuin apa aja, mau itu hal baik hal buruk, semua ada poinnya tersendiri. Kalau di bahasa kita itu kayak ada ganjaran, ada pahala, sama ada kayak dosa gitu loh, kayak gitu. Itu konsep dasarnya. Mengenai responnya kayak habis mati bisa hidup lagi, itu nggak ada. Gue pengennya nggak ada yang namanya mati terus hidup lagi, itu nggak ada. Jadi ketika kita dalam game itu mati, ya udah mati, habis itu kita dapat laporan apa aja yang kita mainin, apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari gitu kan. Terus ada analisisnya gitu di dalam game itu. Kalau ini karakter yang mati itu nanti akan diurus sama sistem gitu loh. Ya intinya kayak gitu. Buat malam ini mungkin gue cukup sampai di sini, karena besok gue dapat jatah masuk kerja shift pagi. Jadi gue ya harus nyiapin barang, harus nyiapin apa-apa yang mau gue bawa besok. Soalnya gue besok juga ada kayak materi harian gitu loh dari kajian dari Surabaya Mengaji gitu. Kayak setiap hari itu ada materi baru dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis tuh diberi materi satu hari satu tema. Habis itu setiap Jumat ada kayak tes gitu buat evaluasi pekanan. Terus di hari Sabtunya tuh ada kayak tanya jawab gitu loh, tapi masih satu tema dalam sepekan itu. Nanti ada yang nanya terus dijawab sama ustadznya gitu, kayak gitu. Oke, jadi gua harus nyiapin apa-apa yang mau gua bawa besok, dan sampai jumpa lagi besok. Siap.